Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Kami mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa. Di sini kami akan membahas tentang drone negara asing di perairan Indonesia. Kami akan membahas ini karena menurut kami ini penting untuk dibicarakan dan menarik untuk dibahas lebih lanjut. Sebelumnya, saya di sini Nur Alkija sebagai moderator dan ditemani oleh kedua teman saya, ada Virgiana dan Aurelia. Di awal Aurelia, saya di sini sebagai pihak pro. Dan saya Mahadewi Virgiana, di sini saya sebagai kontra. Baiklah. Di awal 2021, publik dikejutkan dengan drone bawah laut yang terjaring oleh nelayan di lepas pantai Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Drone tersebut yang memiliki ukuran panjang 225 cm dan berat 175 kg. Ini bukan yang pertama kali berita yang pernah ada setelah sebelumnya temuan benda serupa di perairan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada Maret 2019, dan di perairan Sumeneb pada Januari 2020 kemarin. Di Selayar, nelayan menemukan pada 20 Desember 2020 lalu dan baru menyerahkan kepada pihak kepolisian setelah 6 hari ditemukannya drone tersebut. Dan pihak kepolisian lalu menyerahkan untuk diselidiki di Pangkalan TNI Angkatan Laut di Makassar. Dan belakangan ini telah dipindahkan lagi ke Pangkalan Armada Timur TNI Angkatan Laut Surabaya, Jawa Timur. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang penemuan drone tersebut yang ditemukan oleh nelayan di Selayar, Sulawesi Selatan? Mungkin pertama saya akan minta pendapat dari Aurel. Menurut pendapat saya, penemuan itu memang bisa industri, survei, hingga kepentingan karena kemampuannya dalam memetakan kondisi tersebut. Tergantung pada siapa yang Oke, mungkin Saudara Igi. Kalau menurut saya, drone tersebut memang milik negara Cina karena dilengkapi dengan banyak sensor serta transmitter jarak jauh. Tentunya ini menjadi perhatian khusus dan sangat berbahaya bagi keamanan NKRI. Dan seperti ini harus perlu ditangani dengan cepat dan serius dengan modernisasi peralatan kontrak. Oke, baik. Jadi menurut pendapat yang ada, yang disampaikan tadi barusan oleh Saudara Aurel, Anda menyebutkan bahwa penemuan itu bisa untuk kepentingan industri dan pertahanan. Bisa Anda jelaskan maksudnya contohnya itu seperti apa? Ya baik, kepentingan untuk industri biasanya untuk kepentingan pengeboran dan mencari ikan. Dan di sisi lain untuk kepentingan pertahanan, alat itu dapat dipakai guna meneliti info seputar kedalaman laut, supaya kapal selam tidak terdeteksi radar. Baik, terima kasih sebelumnya untuk penjelasannya Saudara Aurel. Keterangan dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang menyebut bahwa benda tersebut merupakan sea glider yang dimana bodi sea glider tersebut terdapat instrumen yang mirip dengan kamera. Dan seluruh kerangka sea glider tersebut terbuat dari aluminium dan dari pemeriksaan sea glider tersebut tidak ada ciri-ciri tulisan yang menjadi penanda dari negara pembuat. Keberadaan sea glider milik negara lain itu mengusik keamanan dan pertahanan nasional Indonesia pastinya. Karena sea glider itu memiliki kemampuan perekam data yang strategis. Menurut Anda berdua, kenapa Indonesia belum memiliki sensor di bawah permukaan laut? Boleh saya minta pendapatnya? Saudara Aurel? Menurut pendapat saya, kenapa Indonesia tidak memiliki sensor di bawah laut? Karena kapasitas kita masih belum mampu. Kita tidak punya sensor di bawah permukaan laut. Kalau menurut Anda, Saudara Egi?
Menurut info yang beredar, seorang nelayan menemukan benda mirip rudal yang dilengkapi dengan kamera di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan, pada malam Natal Ya. kemarin. Benda tersebut diduga adalah drone milik Cina dan seharusnya Indonesia itu memiliki sensor di bawah permukaan laut untuk mengantisipasi hal buruk agar tidak terulang. Jadi menurut kalian itu berarti tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah hal ini agar tidak terjadi lagi? Karena ini sudah ketiga kalinya ada benda seperti itu di bawah laut Indonesia. Boleh sebelumnya saya minta pendapat Anda, Saudara Igi? Kalau menurut saya, langkah yang harus dilakukan adalah membangun sistem seperti e-tilang di darat. Namun butuh effort karena benar-benar butuh keterbukaan info dari kementerian atau lembaga seperti Bea Cukai, Imigrasi, Hubla, dan lain-lain. Lalu drone di bawah air tersebut sudah masuk sangat dalam ke wilayah Indonesia. Apakah ini sinyal bahwa selama ini wilayah laut kita, negara Indonesia sangat mudah diterobos oleh pihak asing? Bagaimana menurut Anda, Aurel? Kalau menurut saya, belum tentu, kan banyak menteri yang menjaga. Jadi, Kalau menurut saya, saudara Igi? menurut saya itu sangat mungkin selama ini sudah banyak drone yang berkeliaran di wilayah Indonesia dan mengambil data-data penting geografis dan potensi laut di Indonesia. Oke, berarti belum ada, artinya keamanan nasional kita itu sangat rentan dan pemerintah harus serius menangkap asal-usul dari drone tersebut. Betul? Saudara Igi? Iya. Amanan ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ini pekerjaan rumah buat Pak Menhan untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi pengindaran jarak jauh. Indonesia bisa melakukan kerjasama dengan beberapa negara lain untuk ahli teknologi. Selain tentunya dengan mendorong riset nasional untuk pengembangan teknologi yang mendukung sistem pertahanan yang handal. Atas kejadian ini, pemerintah pasti akan segera perbaiki sistem keamanan teritori agar kejadian drone yang menyeludup ini tidak terulang kembali. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini kita mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda dan terima kasih untuk rekan saya yang masih bisa saling menghargai pendapat satu sama lain. Saya rasa obrolan kali ini sudah cukup. Terima kasih untuk waktunya kepada Aurel dan Virgiana. Mohon maaf apabila ada salah kata yang sengaja atau tidak disengaja. Saya Nur Alkeja, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.